Halo guys, para penggemar film Bollywood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Pada kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film Jawan, yang merupakan film kedua dari Shah Rukh Khan di tahun 2023. Sejak pertama kali rilis, film ini banjir banyak penonton karena keseruan dan ceritanya tidak ada bosan-bosannya. Oke, tanpa berlama-lama kita menunggu, siapkan kopi kalian, siapkan cemilan kalian, dan inilah alur cerita film Jawan. Di awal film, kita diperlihatkan arus air di perbatasan India. Terlihat ada seorang pria hanyut dan ditemukan oleh anak kecil bernama Juju bersama ibunya yang kebetulan lagi nyangkul di tepi sungai. Kemudian pria tersebut dibawa ke sebuah desa dan diantarkan kepada tabib untuk mengobati badannya yang penuh dengan luka. Dan terlihat tubuh pria itu diperbani seperti halnya mumi. Kemudian setelah beberapa bulan, ketika mereka sedang merayakan sesuatu, datang sekelompok orang bersenjata menyerang dan membunuh mereka. Kelompok itu membunuh siapa saja yang melawan dan menghalangi jalan mereka. Kemudian kepala suku desa tersebut memohon kepada dewanya untuk menyelamatkan desa mereka dari serangan ini. Tak lama berselang, ketika Juju dan ibunya akan ditebas, Mumi pun terbangun dan menyelamatkan mereka dengan tombakan dan membunuh prajurit di sana. Pria tersebut sempat terkena obor, sehingga terbukalah wajah si pria itu dan membunuh semua prajurit hingga tewas. Penduduk itu menganggap kalau pria itu adalah dewa mereka yang datang untuk menyelamatkan mereka. Dan Juju berkata kepada pria itu bahwa ia berjanji akan mencari jati diri pria itu ketika sudah beranjak dewasa. Kemudian jauh setelah 30 tahun berselang, kita diperlihatkan seorang wanita yang tengah hamil masuk ke dalam kereta. Wanita tersebut bernama Kalki. Dan rekannya Helena yang merupakan seorang hacker yang mengotak-atik mesin sehingga temannya bernama Janvi bisa masuk membawa alat seperti gitar. Kemudian Helena sengaja menghack lampu lalu lintas agar perjalanan menjadi macet. Dan rekannya Laksmi membawa seorang gadis ke dalam kereta. Kayaknya ada misi besar nih bre. Oke lanjut, dan Eram sebagai dokter. Setelah itu, di tepi jalan sudah ada pria tua yang menunggu untuk masuk ke dalam kereta. Dan yang terjadi, kereta itu pun gelap dan berhenti tepat di terowongan bawah tanah. Dan semua penumpang auto ketar-ketir panik bre. Kemudian muncul para kaum Hawa yang ternyata mereka adalah para kelompok bersenjata dan menodongkan senjata mereka kepada penumpang. Tapi tiba-tiba, seorang pria yang mengaku seorang polisi menarik tangan Kalki dan menguncinya dan meminta semuanya agar tenang dan tidak panik. Dan meminta para kelompok senjata itu untuk menjatuhkan senjatanya. Kemudian pria tua itu dengan santai maju dan menghajar polisi itu dengan gaya kerennya. Dan mendalinya layaknya mumi. Dan pria itu mengatakan, inilah akibatnya kalau macam-macam dengan saya. Kemudian tepat di depan CCTV, pria itu menembak seorang wanita bercadar sehingga berlumuran darah. Dan membuat semua penumpang menjadi takut. Kemudian, berita itu pun langsung menyebar ke seluruh berita televisi India dan viral seketika. Pria itu pun menelpon petugas kereta api dan meminta untuk bertemu dengan pria yang bisa diajak berdiskusi. Tak lama berselang, mereka mengirim petugas khusus yang bernama Narmada. Dan pria itu pun menelpon Narmada dan mengatakan semua keluh kesah rakyat India. Kemudian ia meminta Narmada untuk menyanyikan sebuah lagu gelisah. Ada-ada aja si babang satu ini. Pria tua itu meminta agar Menteri Pertanian datang untuk menelponnya. Dan meminta agar Menteri Pertanian itu datang 5 menit sebelum lagunya berakhir. Kalau tidak, maka sandranya akan terancam. Setelah menteri itu datang, mereka pun teleponan. Dan pria itu mengajak bermain tebak-tebakan. Jika jawabannya benar, maka ia bisa menyelamatkan mereka. Pria itu memberikan pertanyaan sebuah angka 10281. Pria itu bilang, "Kau pasti tahu kan?" Menteri itu menjawab bahwa ia tidak tahu karena ia hanya Menteri Pertanian, bukan Menteri Perhitungan. Serentak, pria itu pun marah dan sambil bercerita bahwa tahun lalu sebanyak 10.000 lebih orang bunuh diri dan menteri tidak menyelamatkan mereka. Dan begitu pun juga dengan para sandera ini.
Mendengar hal itu, menteri menanyakan, pasti ada pertanyaan lain yang lebih mudah. Tentu ada, katanya. Pria itu meminta 40.000 juta rupiah dan 13.566 rupiah sebagai ganti para sandera ini. Dan menteri itu mengatakan, mana mampu Pak saya membayar uang sebanyak itu. Tidak ada pengusaha yang mau memberikan kami uang sebanyak itu. Namun, pria itu mengatakan, kau tak perlu khawatir. 10 menit lagi akan ada pengusaha besar yang akan menelponmu. Kemudian Alia, gadis yang dibawa Laksmi tadi, disuruh untuk menelpon ayahnya, yang merupakan miliarder dan pengusaha senjata terbesar keempat di dunia. Setelah mengetahui anaknya diculik, Kali pun menelpon menteri tersebut untuk membayar tebusan yang diminta pria botak tadi agar anaknya selamat. Setelah uangnya sudah diterima, Narmada pun menelpon pria botak tadi. Dan pria itu mengatakan, kirimkan uangnya ke rekening yang sudah dikirimkan ke email mereka. Kemudian Kali pun langsung mentransfer uang yang diminta pria tersebut. Kemudian Alia mengatakan bahwa mereka adalah pencuri dan memanfaatkannya untuk mendapatkan uang. Kemudian kita akan flashback yang ternyata Kalki adalah anak seorang petani yang selalu ceria. Yang kemudian hari di mana datang para tukang kredit menagih uang kepada ayahnya. Tapi karena belum ada uang untuk membayarnya, ayahnya dipermalukan dan disaksikan oleh warga di sana. Kemudian traktornya pun dibawa oleh tukang kredit tersebut. Ayahnya pun mengantarkannya pergi ujian dengan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena merasa gagal dan tidak mau membebani anaknya, ia pun gantung diri dan betapa syoknya Kalki setelah melihat ayahnya sudah tidak bernyawa lagi. Ketika di sesi pemakaman ayahnya, tukang kredit itu pun tidak tahu kondisi. Datang bukannya kasih doa, malah menagih hutang dan menarik kalung pernikahan ibunya. Melihat perlakuan yang kurang ajar itu, Kalki pun menghantam wajah pria tersebut hingga tumbang dan mampus. Setelah itu, pria botak itu mengatakan, memang benar kami ini memang pencuri, dan kami mau hak kami. 40.000 juta rupiah itu akan kami bagikan kepada seluruh petani yang membutuhkan. Dan pria itu membisikkan kepada Alia agar memberitahu ayahnya, entah apa yang ia katakan, nanti kita akan mengetahuinya. Setelah menerima informasi, kalau uangnya sudah diterima, dengan gaya kerennya, ia menyuruh tepuk tangan dan membangunkan wanita yang ditembaknya tadi, yang ternyata tidak mati alias pura-pura, dan ia merupakan Iskra, seorang artis profesional, dan juga merupakan anggota dari mereka. Dan semua orang pun bersorak tepuk tangan. Sementara itu, kelompok Narmada sudah bergerak mengepung stasiun kereta itu untuk menangkap mereka. Kelompok pria tadi memberikan alat untuk strategi keluar dari kereta itu. Dan benar saja, ketika orang-orang keluar, yang keluar duluan adalah gas berasap, sehingga tidak nampak siapa saja orangnya, karena semua memakai pembalut wajah yang sama, keluar secara bersama-sama, sehingga mereka sulit untuk dikendalikan. Dan pria botak itu dan kelompoknya dengan santai keluar dari tempat itu. Cerdas sekali ya guys ya. Dan benar saja bre. Semua uang itu dikirimkan kepada 700.000 rekening kepada para petani yang terlilit hutang dan dengan itu juga yang berniat bunuh diri mengurungkan niatnya. Ternyata benar yang dikatakan Narmada bahwa pria itu tidaklah tua dan botak, melainkan ia memakai topeng dan kumis palsu. Pria itu pun langsung menyiapkan rencananya selanjutnya bersama rekan-rekan wanitanya. Kemudian, di lain sisi, Alia bertemu dengan ayahnya dan memberitahu apa yang dikatakan pembajak itu tadi, kalau namanya adalah Pikram Ratore. Mendengar hal itu, Kali pun terkejut. Tak lama berselang, kita diperlihatkan penjara wanita dan ternyata pria botak tadi bernama Azad yang merupakan sipir di penjara wanita tersebut. Wajar saja, para wanita tadi nurut sama dia ya guys ya. Ia mendapatkan penghargaan atas prestasinya yang telah mengubah penjara itu menjadi tempat untuk berbagi dan membantu orang lemah di luar sana, seperti membuat kaki palsu dan membuatkan seragam buat anak sekolah negeri, sehingga tempat itu menjadi sarana untuk mengubah kehidupan di luar sana agar lebih baik. Melihat Azad yang semakin hari semakin tua, takutnya nanti tidak menikah, maka ibu angkatnya mencarikan jodoh untuknya
dengan menjodohkannya dengan janda beranak satu. Dan yang datang pada saat itu adalah anak dari wanita cantik itu yang bernama Suji untuk menguji apakah ia pantas menjadi ayahnya. Setelah berbincang-bincang, akhirnya mereka pun cocok satu sama lainnya sebagai seorang anak dan ayah. Sementara itu, di ruang laboratorium, Narmada menanyakan keberadaan polisi itu yang tiba-tiba menghilang. Yang ternyata polisi itu lagi menyelidiki sesuatu, entah apa itu. Kemudian kita lanjut ke perbucinan, di mana Narmada dan Azad bertemu di sekolahnya Suji. Dan mereka pun ngobrol-ngobrol, biasalah anak muda, dan akhirnya mereka pun menemukan kecocokan dan akan segera menikah demi Suji. Tak lama berselang, Azad kembali berencana dan mencari keadilan bagi Dr. Eram. Sementara itu, Menteri Kesehatan kembali mengubarkan janjinya di hadapan masyarakat dan akan menjanjikan rumah sakit yang ada di sana akan menjadi rumah sakit yang berkelas tingkat dunia. Padahal pada kenyataannya, pada pemerintahannya dulu, rumah sakit terbengkalai seperti rumah tidak diurus dan banyak anak-anak kesusahan untuk berobat dan menyebabkan semua anak-anaknya meninggal. Dengan sombongnya, ia mengatakan bahwa tidak perlu ke tempat yang mewah, cukup bawa saja ke rumah sakit terdekat untuk menyelamatkan nyawanya. Coba saja tembak jantungku kalau tidak percaya. Mendengar hal itu, Kalki pun dengan cepat menembak tepat di jantungnya. Dan menteri itu pun dibawa kabur oleh Azad dan dibawa ke rumah sakit yang ia katakan tadi berkelas dunia. Dan benar saja kata pepatah, siapa yang menanam maka ialah akan menuai. Azad pun kembali menyamar menjadi Pikram Rotore dan melakukan siaran langsung dan memberitahu bahwa ia telah menculik Menteri Kesehatan. Di saat itu, dokter memberitahu bahwa kondisinya sangat kritis dan di sini sangat kurang pasokan alat dan kekurangan fasilitas dan kekurangan juga tenaga medis. Kemudian Azad kembali menelpon Narmada agar memberikan ia kebenaran yang ada tentang rumah sakit itu dan menyuruhnya memanggil Tuan Josh yang merupakan direktur rumah sakit itu dulu dan menyuruhnya memberitahukan kebenaran di depan TV. Jika ia tidak mengatakan yang sebenarnya, maka lihatlah kematian dari Menteri Kesehatan itu. Dan Josh mengatakan bahwa Dr. Eram bukanlah yang bertanggung jawab atas meninggalnya anak itu, tapi dialah. Seketika semua orang menangis mendengar hal itu. Dan Azad mengatakan bahwa tidak boleh lagi ada yang menutupi kebenaran. Dan ia meminta agar 234 rumah sakit yang ada itu, sarana dan prasarananya harus terpenuhi dalam waktu 5 jam dan tidak boleh kurang dari apapun. Seketika itu, berita itu pun tersebar ke seluruh televisi India yang biasanya membutuhkan waktu 10 tahun untuk memperbaiki sistem rumah sakit. Tapi karena Pikram Ratore, semuanya dapat terselesaikan hanya dalam waktu kurang lebih dari 5 jam. Luar biasa ya guys ya. Pikram pun meminta satu permintaan lagi, yaitu sebuah helikopter. Tapi sayang, sesampainya di sana, serangan pun terjadi dan mereka saling serang satu sama lainnya. Dan Narmada mencari di mana Pikram Ratore. Dan ketika Pikram sudah naik ke atas helikopter, Narmada berhasil mengambil sampul rambut yang ada di topeng Pikram. Dan menyuruh seseorang untuk mencari tahu siapa ia sebenarnya. Sementara itu, Narmada dan Azad melanjutkan resepsi pernikahannya. Namun sayang, ketika ingin melakukan malam pertama, identitas Azad diketahui oleh Narmada. Sebenarnya Azad sudah sering ingin memberitahukan yang sebenarnya, tapi selalu saja ada yang menghalanginya. Setelah mengetahui yang sebenarnya, Narmada tanpa sengaja menembak bahu Azad. Dan karena Azad lagi teleponan dengan para rekan wanitanya, mereka pun mendengar suara tembakan itu dan bergegas menyelamatkan Azad. Tapi sayang, yang terjadi, Azad dan Narmada dibawa oleh adik dari Kali. Dan mereka pun disiksa habis-habisan. Di sisi lain, para rekan Azad sudah siap dengan senjatanya. Narmada pun ditembak oleh adik Kali. Tapi saat mau menembaknya kembali, tiba-tiba ada tombak yang datang menghentikannya. Dan ternyata itu adalah Pikram Ratore yang asli, yang dimana ia lupa ingatan. Dengan gayanya yang cool dan slow,
ia menghabisi semua anak buah sekaligus si Manis. Sementara itu, Kali sedang mempresentasikan usahanya dan kembali memberikan janji kepada seorang pria. Dan saat itu, ia mendapatkan telepon bahwa Manis adiknya telah tewas dan ia mencari orang yang membunuhnya. Sementara itu, Narmada kembali merencanakan untuk menangkap Azad dan berencana untuk masuk ke dalam penjara wanita itu. Dan ia memberikan kepercayaan kepada Irani untuk menitipkan anaknya. Ketika sudah masuk ke dalam penjara itu, Narmada marah besar. Tetapi Laksmi mencoba menenangkannya dan memberitahu yang sebenarnya siapa Azad dan siapa Bikram Ratore dan siapa Aishwarya. Kemudian kita akan diajak flashback masa lalu Bikram Ratore dan Aishwarya. Yang ternyata Bikram adalah seorang tentara India. Ia ditugaskan untuk menangkap teroris karena telah membunuh 40 supir truk India dan menyandera 6 tentara India. Kemudian ia ditugaskan untuk menyelamatkan mereka. Tak lama berselang, mereka pun beraksi. Namun sayang, saat mereka mau menembak, senjata mereka macet dan mengakibatkan mereka kewalahan dan terluka. Dengan terpaksa, mereka mengambil senjata lawan dan salah satu temannya harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seluruh nyawa sandera dan tahanan lainnya. Dengan keberhasilan mereka itulah, Kapten Bikram Ratore mendapatkan penghargaan dan ia menyampaikan mengapa para tentara yang dulu ditugaskan itu pada gugur. Karena kejadiannya sama halnya yang dirasakan sama mereka, karena senjatanya tidak berfungsi. Dan dengan begitu, mereka mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kale menjadi tersangka karena senjata itu dari perusahaannya, tapi ia mengelaknya dan beranggapan bahwa dalam buku panduan penggunaan senjata itu menggunakan bahasa asing dan tidak semua orang bisa membacanya. Dan untuk menggunakan senjata itu, setidaknya butuh waktu 30 hari dan mengatakan bahwa ia akan menggantikan berapapun kerugian yang terjadi dan menganggap ini kesalahan manusia, bukan kesalahan mesin. Tentu, Bikram tidak setuju dan ia menunjukkan bagaimana yang sebenarnya terjadi sesuai dengan buku panduan yang Kale katakan. Dan ternyata hasilnya zong. Senjata itu tidak berfungsi sama sekali meski mau dilatih puluhan kali. Dengan begitu, hakim menetapkan untuk menunda semua kontrak dengan perusahaan Kale dan ia terbukti bersalah dan di blacklist dari semua perusahaan. Ketika malam menyapa, Aishwarya sudah menunggu Bikram pulang. Tetapi hal tak terduga pun terjadi. Kale bersama anak buahnya datang dan menjebak Ratore dan menahan istrinya. Aishwarya dipaksa untuk menandatangani sebuah dokumen, tapi dia tidak lemah begitu saja. Ia melawan dan membunuh semua polisi di sana. Karena hal itu, ia dimasukkan ke dalam penjara. Keesokan harinya, ia mendapatkan informasi bahwa Bikram ingin menemuinya. Tetapi sesampainya di sana, ternyata yang datang adalah si Kale. Sementara itu, Bikram diterbangkan bersama helikopter dan disiksa habis-habisan dan dibuang dari atas langit. Gak kebayang guys ya, betapa remuknya badan jatuh dari atas. Dan Kale mengejek Aishwarya dan mengajarinya bagaimana prosesi gantung diri. Tetapi saat proses gantung diri akan dimulai, ia terjatuh dan dikabarkan sedang hamil. Dan berdasarkan hukum India, wanita yang hamil tidak boleh dihukum mati sampai anaknya berumur 5 tahun. Dengan tumbuhnya anaknya berumur 5 tahun, maka Aishwarya harus dihukum mati saat itu. Dan Azad pun diadopsi dan dirawat oleh Kaveri. Dan setelah ia dewasa, ia menjadi sipir di sini dan menganggap kami semua adalah ibunya dan mengajarkan kepada kami tentang berbuat baik. Kemudian di tempat lain, Azad sudah terbangun dan melihat polisi yang ada dalam kereta api kemarin. Dan ternyata selama ini ia menghilang untuk mencari tahu tentang jati diri Bikram Ratore dengan sebuah tanda tato di tangan kanannya. Kemudian ia mencari semua anggota itu yang masih hidup
dan dikumpulkan untuk bertemu dengan Vikram Ratore. Dan ternyata polisi itu adalah Juju yang menyelamatkan Vikram saat masih kecil dulu. Dan ia menepati janjinya untuk mencari tahu tentang jati diri Vikram Ratore. Sementara itu, Narmada dipanggil untuk dilakukan penyelidikan. Dan ternyata Irani selama ini bekerja sama dengan Kale. Dan mereka semua telah dijebak dan ditipu. Dan Suji dibawakan ke dalam mobil, entah mau dibawa kemana. Melihat hal itu, Vikram pun bergegas untuk menyelamatkan Suji bersama rekan-rekannya. Di sisi lain, Azad menyelamatkan Narmada dengan menghabisi semua anak buah Kale. Di tempat lain, Vikram berhasil menyelamatkan Suji. Irani yang mengira tempat itu sudah dikepung oleh anak buahnya, ternyata ia salah. Malah sebaliknya, tempat itu adalah rumahnya para tentara wanita. Tetapi, saat serangan terjadi, Laksmi harus terluka dan bertaruhan nyawa karena tertembak untuk menyelamatkan Narmada. Dan nyawanya pun tidak dapat ditolong lagi. Dengan kematian Laksmi, maka berkurang satu anggota mereka. Tapi mereka tetap akan berjuang. Dan Narmada pun bergabung dengan mereka. Kemudian mereka merencanakan sesuatu untuk mengambil semua uang yang dibawa anak buah Kale untuk pemilunya. Besoknya pun mereka beraksi dan saling serang satu sama lain untuk mengambil kontraktor itu. Dan dengan cepat, Vikram membasmi mereka dengan sebuah motor yang terjadi. Dan saat mereka lengah, anak buah Kale mengejarnya dan sampai di tebing jurang. Dan mereka pun ditangkap dan disiksa oleh mereka. Mengetahui hal itu, Azad kembali menyamar menjadi Vikram Ratore dan melakukan siaran langsung. Tentu, hal itu membuat Kale kebingungan. Kenapa ada dua orang? Di siaran langsung, Azad meminta seorang negosiator untuk bernegosiasi dengannya. Keesokan harinya, para polisi menugaskan Nayak untuk bernegosiasi dengannya. Nayak pun langsung bertindak, tapi yang terjadi dan seorang polisi yang ditugaskan tadi memberitahu bahwa di seluruh tempat ini sudah dipasangkan ranjau. Mengetahui hal itu, Nayak pun membuktikannya. Dan setelah mengetahui hal itu, ia mengatakan bahwa Vikram adalah orang baik dan menyuruh semuanya untuk mundur. Setelah itu, Vikram meminta kepada Nayak untuk meminta tanda tangan warga negara India, alias meminta tanda tangan presiden. Dan Vikram juga menunjukkan di siaran langsung itu, mesin pungutan suara sudah di tangannya, dan mengancam akan membakarnya jika tidak menutup semua pabrik yang telah mencemarkan limbah di semua lingkungan, yang mengakibatkan kecelakaan dan kematian. Dan setelah presiden menyetujui tuntutan itu, semua warga bersorak ria dan bergantian untuk menutup pabrik itu. Sementara itu, Kale berusaha menanyakan kepada Vikram bagaimana caranya untuk masuk ke dalam penjara itu. Dengan keberhasilan menutup pabrik itu, Azad memberitahukan yang sebenarnya, bahwa ia bukanlah Vikram Ratore, melainkan sipir penjara itu. Dan dia ingin mengembalikan nama baik ayahnya yang difitnah selama ini. Dan ia menyuruh seluruh warga untuk memilih pemerintah yang benar. Dan jangan mau suaramu dibeli. Dan jangan takut, karena pilihan ada di tangan kita. Dan tanyakan apa yang akan mereka lakukan 5 tahun ke depan setelah mereka terpilih. Jangan sampai pilihan kita ini akan membuat kita sendiri sengsara, karena suaramu sangatlah berarti, dan semua orang pun bertepuk tangan untuknya. Kemudian tak lama berselang, Kale datang bersama Vikram ke dalam penjara itu, dan menyiksa Azad. Vikram hanya diam, karena ia tidak tahu apa-apa. Kemudian setelah Kale akan menembaknya, senjatanya rusak, dan mendengar hal itu, Vikram pun kembali mengingat suara-suara itu, dan perlahan ingatannya pun kembali. Dan Kale pun dihajar habis-habisan oleh ayah dan anak itu. Tapi setelah mereka mengalahkan Kale dan anak buahnya, si tubuh besar menghajar mereka dan mereka pun mencari cara bagaimana cara untuk mengalahkannya. Kemudian setelah semuanya berlalu, Kale dibawa ke dalam ruang gantung diri. Dan ia diledeki seperti halnya ia lakukan kepada ibunya dulu. Dan yang terjadi,
Dan film pun berakhir. Semoga kalian selalu sehat, selalu senang, dan selalu bahagia selalu, bre. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.